A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya masih pada lemas nih, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum kita mulai kita absen terlebih dahulu ya. Iya. Sifa Sabila, izin Bu. Fatur Rahman, Reni Rizkia, izin Bu. Alifia Agustina Handayani, Nela Nurmayanti, Siti Nuryati, Tamara Widodo, Zara Zetira, Tasliatul Qulub, Rama. Sebelum kita masuk ke bab jihad, ada yang tahu nggak jihad itu apa? Tidak. Oke, jihad dalam Islam secara singkat yaitu jihad itu bukan cuma hanya perang, tapi juga butuh perjuangan. Kita langsung masuk ke bab 2 tentang jihad dalam Islam. Oke, yang pertama ada kompetensi dasar dan tujuan. Yang pertama ada kompetensi, yaitu menjelaskan konsep jihad dalam Islam, meneladani semangat jihad sesuai ajaran Islam. Selanjutnya ada tujuan. Siswa diharapkan dapat memahami pengertian, jenis, hukum, dan nilai-nilai jihad serta mampu menerapkannya dalam kehidupan secara damai dan bijaksana. Dalam surat Al-Baqarah ayat 160, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu fisabilillahi ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampau batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Di sini kita akan mempelajari mencakup yang pertama ada pengertian jihad, yang kedua ada hukum jihad, yang ketiga ada macam-macam jihad, yang keempat ada prevensi jihad di masa kini, yang kelima ada etika jihad, dan yang terakhir ada syarat dan hukum jihad. Pengertiannya, secara bahasa jihad berarti bersungguh-sungguh atau berjuang. Sedangkan menurut secara istilah, jihad adalah segala bentuk usaha sungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah, baik dengan pikiran, tenaga, harta maupun jiwa. Jihad yaitu berasal dari kata jahada dalam bahasa Arab yang berarti bersungguh-sungguh, berjuang dengan sepenuh tenaga, atau mengarahkan segala kemampuan dan kekuatan. Nah, jadi jihad secara bahasa yaitu usaha sungguh-sungguh dalam menghadapi kesulitan atau berjuang dengan maksimal dalam mencapai tujuan. Di sini ada contoh penggunaannya secara umum. Yang pertama ada berjihad dalam menuntut ilmu atau berjuang keras dalam belajar. Yang kedua ada jihad melawan hawa nafsu atau berusaha sungguh-sungguh menahan diri dari keburukan. Wasul amril Islam wa amuduhu sholat wazir wa tu sanamiyil jihadu fisabilillah, yang artinya pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2616, Hasan Sahih. Jihad secara istilah yaitu segala bentuk usaha atau perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan, membela, dan menyebarkan agama Islam sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Jihad ini bisa dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama dengan lisan, contohnya seperti berdakwah. Yang kedua dengan ilmu, yaitu seperti mengajarkan dan membela ajaran Islam. Yang ketiga dengan harta,
Contohnya seperti berinfak untuk kepentingan dakwah. Yang keempat dengan fisik, contohnya seperti membela Islam jika diserang sesuai syarat dan ketentuan dalam Islam. Jadi jihad ini tidak hanya berarti perang, tapi mencakup semua bentuk perjuangan di jalan Allah. Oke, selanjutnya kita ke hukum-hukum jihad. Yang pertama ada fardu ain, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada fardu kifayah, dan keempat ada haram. Yang pertama fardu ain, yaitu jihad menjadi kewajiban individu bagi setiap muslim. Contohnya ketika wilayahnya diserang musuh, setiap orang harus ikut membela tanpa menunggu perintah. Yang kedua ada sunnah, yaitu jihad yang dianjurkan namun tidak wajib, seperti membantu kaum muslimin di negeri lain tanpa adanya kewajiban langsung atau ancaman langsung. Yang ketiga ada fardu kifayah, yaitu menjadi kewajiban kolektif, yang artinya jika sebagian umat Islam telah melaksanakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Dan yang terakhir ada haram, yaitu jihad menjadi haram jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, seperti menyerang kaum non-muslim yang hidup damai, atau jihad hanya demi kepentingan pribadi dan bukan karena Allah. Di sini ada pertanyaannya, ada 5 pertanyaan tahap 1. Ada yang mau jawab yang pertanyaan pertama, yang pengertian jihad menurut istilah dalam Islam secara singkat? Ada yang mau maju? Haya, maju. Jawabannya kira-kira benar nggak teman-teman? Benar. Oke, ini Haya. Iya ada. Ada dong, masa nggak ada? Maaf. Pasti iya sama. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan 2 hukum jihad serta berikan contohnya. Ada yang mau maju ke depan? Ya. Silakan kamera. Dijelasin aja ya, ada hukum jihad. Ayo, sama contohnya. Pertama ada hukum jihad, yaitu fardu ain. Jihad menjadi kewajiban individu bagi setiap muslim. Misalnya, contohnya ketika wilayah diserang musuh, setiap orang harus ikut membela tanpa menunggu perintah. Yang kedua, hukumnya sunnah. Jihad yang diajukan namun tidak wajib, seperti membantu kaum muslimin di negeri lain tanpa adanya kewajiban langsung atau ancaman langsung. Oke, betul nggak jawabannya teman-teman? Betul. Oke, terima kasih kamera. Terima kasih. Iya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Apa perbedaan antara jihad dengan fisik dan jihad melawan hawa nafsu? Mana yang lebih berat menurut kalian dan kenapa? Siapa yang maju ke depan? Ada yang maju ke depan? Yang pertanyaan ketiga. Saya maju. Oke, silakan dan saya. Pertanyaannya, apa perbedaan antara jihad dengan fisik dan jihad melawan hawa nafsu? Mana yang lebih berat menurut kamu? Oke, kalau jihad fisik itu contohnya berjuang keras dalam belajar, atau kita jihad dalam peperangan itu pakai fisik. Nah, kalau misalkan kalau jihad melawan nafsu, contohnya kita bersungguh-sungguh menahan diri dari keburukan. Nah, yang menurut saya itu yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu, karena ketika kita
karena itu paling susah. Karena melawan hawa nafsu untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah itu lebih sulit dibanding jihad seperti peperangan gitu. Karena kalau peperangan kan kita pasti ada yang gugur atau ada yang menang, pasti kita masih bisa buat ikut lagi, kalau buat masih bisa semangat gitu. Sedangkan kalau menurut saya hawa nafsu itu kita harus melawan apa yang memang seharusnya dilarang sama Allah gitu. Betul teman-teman jawabannya? Betul. Terima kasih tepuk tangannya. Ini Ya, sama. Oke, lanjut. pertanyaan keempat. Jelaskan etika-etika yang harus dijaga dalam pelaksanaan jihad secara fisik menurut Islam. Ada yang mau maju? Etika-etikanya? Ada yang mau maju? Silakan ya. Jadi etika jihad dalam Islam yaitu jihad harus dilakukan dengan niat yang benar. Tujuannya untuk menegakkan agama Islam, bukan untuk balas dendam, mencari harta rampasan dan kekuasaan. Nah, terus jihad juga harus sesuai dengan perintah pemimpin, yaitu tidak boleh dilakukan secara individual tanpa izin dari ulil amri atau pemerintah atau pemimpin sah umat Islam. Terus menepati janji dan tidak berkhianat, yaitu jika ada perjanjian damai maka wajib dipatuhi. Islam melarang kita melanggar perjanjian. Yang terakhir ada mengutamakan perdamaian jika memungkinkan, yaitu jika musuh menawarkan perdamaian dan itikat baik maka harus diterima. Mungkin itu jawaban dari etika jihad dalam Islam. Tepuk tangannya untuk Ara. Oke, pertanyaan yang tahap 1 yang terakhir. Kenapa jihad selalu identik dengan peperangan? Berikan contoh jihad di masa kini. Ada yang mau maju? Contoh jihad masa kini? Silakan Zara. Jadi jihad di masa kini itu ada 3. Yang pertama jihad melawan kemiskinan dan kebodohan. Yang kedua jihad menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Yang ketiga jihad dalam pendidikan ilmu, pengetahuan dan media sosial. Oke, beri tepuk tangan untuk Zara. Oke, itu pertanyaan yang tahap 1. Lanjut ke syarat jihad. Syarat jihad yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang muslim sebelum diperbolehkan untuk melaksanakan jihad. Nah, sedangkan jihad menurut secara umum juga berarti berjuang atau bersungguh-sungguh dalam menegakkan kebaikan Allah, baik melalui lisan, harta maupun fisik. Adapun syarat-syarat jihad secara fisik atau perang menurut para ulama di antaranya: yang pertama ada Islam, yang kedua ada balik, yang ketiga ada berakal sehat, yang keempat ada laki-laki, yang kelima mampu secara fisik dan mental. Oke, di sini ada 5 syarat tentang jihad. Yang pertama yaitu Islam. Islam yaitu jihad hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Yang kedua balik, yaitu harus sudah mencapai usia dewasa atau balik, tidak diwajibkan bagi anak-anak. Yang ketiga berakal sehat, yaitu tidak diwajibkan bagi orang-orang yang sakit jiwa atau kehilangan akal. Yang keempat laki-laki, yaitu jihad dalam bentuk perang tidak diwajibkan bagi perempuan meskipun mereka bisa berkontribusi dalam bentuk lain. Dan yang terakhir, mampu secara fisik dan mental, yaitu harus memiliki kekuatan fisik dan kesiapan mental. Selain itu, ada juga jihad non-fisik seperti jihad melawan hawa nafsu, kebodohan, dan kemiskinan yang tidak mensyaratkan syarat-syarat seperti syarat jihad secara fisik atau perang, namun tetap memerlukan niat dan usaha sungguh-sungguh sesuai tuntutan agama. Selanjutnya ada rukun-rukun jihad, yaitu unsur atau bagian pokok yang harus ada agar suatu jihad dianggap sah dan benar menurut syariat Islam. Seperti halnya ibadah lain, jihad juga memiliki rukun yang menjadi dasar pelaksanaannya. Adapun rukun-rukun jihad secara umum ada 4 macam. Yang pertama, ada niat yang ikhlas karena Allah, yaitu jihad harus dilandasi niat semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah, bukan karena ingin dipuji, mencari kekuasaan, atau balas
dendam. Yang kedua, adanya musuh yang diperangi, yaitu harus ada lawan yang jelas dengan pihak yang memerangi Islam, menindas umat muslim atau menghalangi dakwah Islam secara zolim. Yang ketiga, adanya pemimpin atau komando jihad. Komando jihad yaitu harus dilakukan dalam barisan yang teratur di bawah pimpinan yang sah. Contohnya seperti pemerintah atau panglima yang ditunjuk. Dan yang terakhir, adanya kemampuan atau kekuatan fisik dan sarana, yaitu umat Islam tidak diperintahkan berjihad jika tidak memiliki kemampuan. Hal ini meliputi kekuatan fisik, senjata, dan strategi. Intinya, rukun jihad itu adalah niat ikhlas, adanya musuh, pemimpin yang sah, dan kemampuan. Tanpa keempat unsur ini, jihad tidak dianggap sah dalam pandangan Islam. Selanjutnya ada etika jihad dalam Islam. Etika jihad dalam Islam yaitu ada 4 macam. Yang pertama, ada jihad harus dilakukan dengan niat yang benar. Yang kedua, ada jihad harus sesuai dengan perintah pemimpin. Yang ketiga, menepati janji dan tidak berkhianat. Dan keempat, mengutamakan perdamaian jika memungkinkan. Yang pertama, jihad harus dilakukan dengan niat yang benar, yaitu tujuannya untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk balas dendam, mencari harta rampasan, dan kekuasaan. Yang kedua, jihad harus sesuai dengan perintah pemimpin, yaitu tidak boleh dilakukan secara individual tanpa izin dari uli amri atau pemerintah atau pemimpin umat Islam. Yang ketiga, menepati janji dan tidak berkhianat, yaitu jika tidak ada perjanjian damai maka wajib dipatuhi. Islam melarang pelanggaran perjanjian. Dan yang terakhir, ada mengutamakan perdamaian jika memungkinkan, yaitu jika musuh menawarkan perdamaian dengan itikat baik maka harus diterima. Jadi etika ini menunjukkan bahwa jihad dalam Islam tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya ada tujuan jihad. Tujuan jihad dalam Islam yaitu untuk mencapai kebaikan dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun beberapa tujuan dalam jihad, diantaranya yang pertama, ada menegakkan agama Allah. Yang kedua, menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dan keamanan. Yang keempat, melindungi umat Islam. Yang kelima, memberikan kebebasan beragama. Dan yang terakhir, menguji keimanan dan ketaatan kepada Allah. Yang pertama, ada menegakkan agama Allah atau Islam, yaitu tujuan utama jihad adalah menjaga dan menyebarkan ajaran Islam agar tetap hidup dan terlindungi dari ancaman. Yang kedua, menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman, yaitu jihad bertujuan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dan keamanan, yaitu meskipun jihad melibatkan perjuangan, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang damai dan aman bagi semua orang. Yang keempat, melindungi umat Islam, yaitu jihad dilakukan untuk membela diri dan melindungi kaum muslimin dari penindasan, penjajahan, atau serangan musuh. Yang kelima, memberikan kebebasan beragama, yaitu jihad juga dilakukan untuk menjamin hak setiap individu dalam memilih dan menjalankan agamanya tanpa tekanan. Dan terakhir, menguji keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT, yaitu jihad menjadi sarana untuk menunjukkan kesungguhan dan keteguhan iman seorang dalam membela kebenaran. Jihad di masa kini ada 3 macam. Yang pertama, jihad melawan kemiskinan dan kebodohan. Yang kedua, jihad menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Dan ketiga, jihad dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, dan media sosial. Di sini ada pertanyaan tahap kedua. Sebutkan 3 syarat yang boleh melaksanakan jihad. Ada yang mau maju? Aku. Silakan maju, Olivia. 3 syarat jihad. Kalau boleh semuanya nggak apa-apa juga. Oke, di sini syarat jihad adalah yang pertama ada Islam, yaitu jihad hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Yang kedua ada balik, yaitu harus sudah mencapai usia dewasa.
atau balik, tidak diwajibkan bagi anak-anak. Yang ketiga, berakal sehat, yaitu tidak diwajibkan bagi orang gila, bagi orang yang sakit, atau kehilangan akal. Yang keempat, laki-laki, yaitu jihad dalam bentuk perang tidak diwajibkan bagi perempuan, meskipun mereka bisa berkontribusi dalam bentuk lain. Yang kelima, mampu secara fisik dan mental, yaitu harus memiliki kekuatan fisik dan kesiapan mental. Oke, sudah itu aja. Oke, tepuk tangan untuk Olivia. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apa tujuan utama dari jihad dalam pandangan Islam? Ada yang maju ke depan? Samara, silakan. Kalau bisa disebut semua juga nggak apa-apa. Yang pertama, tujuan jihad itu dalam Islam menegakkan agama Allah. Tujuan utama jihad adalah menjaga dan menyebarkan agama Islam agar tetap hidup dan melindungi dari ancaman. Yang kedua, menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman, yaitu jihad bertujuan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dan keamanan, yaitu meskipun jihad melibatkan perjuangan, tujuannya adalah menciptakan hubungan yang damai dan aman bagi semua orang. Yang keempat, melindungi umat Islam, yaitu jihad dilakukan untuk membela diri dan melindungi kaum muslimin dari penindasan, penjajahan, atau serangan musuh. Tepuk tangan buat Tamara. Terima kasih Asri. Iya. Oke. Di sini ada pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih bentuk jihad yang bisa dilakukan oleh seseorang pelajar di era modern saat ini? Ada yang mau maju ke depan untuk jelaskan ke teman-teman lainnya? Patur, Bu, patur. Patur, ayo Patur, maju Patur, silakan. Ayo Patur. Tolong dibuka maskernya ya, masuk ke teman-temannya nggak dibuka. Nah, gantengnya kan kelihatan. Oke, jelasin yang nomor 3. Bentuk jihad dalam dilakukan oleh seorang pelajar di era modern saat ini. Silakan. Bagaimana bentuk jihad yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar di era modern saat ini? Iya. Jadi bentuk jihad yang bisa kita lakukan untuk pelajar di era modern seperti saat ini adalah dengan belajar sungguh-sungguh. Jangan asal belajar. Jangan males-malesan. Terus mengajarkan pelajaran kepada yang belum tahu seperti adik kelas, adik kandung, dan orang lain. Terus ini sih Pak. Oke, beri tepuk tangan buat Patul. Ini Patul, terima kasih. Oke, kita mau main games nggak teman-teman? Jadi ibu kasih spidol ini oper-operan. Nah nanti kalau misalnya ini ibu akan kasih pertanyaan acak dari selain pertanyaan ini ya. Nanti mungkin ibu ulang lagi pertanyaannya, oke? Oke, dimulai dari Zahra. Nyanyi lagu apa ya? Kita nyanyi. Ayo bisa. 1, 2, 3. Kita dicintai, diam-diam saja. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oke, Patut. Gak apa-apa. Biar pede ya. Oke, Patut. Coba kamu jelasin rukun-rukun jihad dan sebutin ada berapa rukun-rukun jihad. Silakan. Iya, sekarang buka dulu maskernya. Nah, Jelasin sama sebutin. iya, di depan bisa, kalau mau ngejelasin sendiri juga nggak apa-apa. Rukun jihad itu ada 4. Jelasin dulu. Dijelasin baru disebutin. Oh, Ya. Oke. Rukun jihad itu ada pertama niat yang ikhlas karena Allah, terus
adanya musuh dalam perang, terus adanya pemimpin atau komando, terus adanya kemampuan atau kekuatan dalam berperang. Oke, beri tepuk tangan buat Fatul. Ini Fatul. 25. Masih pegang ya. Yuk, lanjut. Kita main game sekali lagi ya. Yuk, lagu Balonku, oke? Yuk, 1, 2, 3. Balonku ada 5, balonku warnanya hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon di udara, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang Ayo, coba Alivia Sebutkan tujuan jihad dalam Islam. Yang pertama ada untuk menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam. Yang kedua menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman. Yang ketiga mewujudkan perdamaian dan keamanan. Yang keempat melindungi umat Islam. Yang kelima untuk memberikan kebebasan beragama. Yang keenam untuk menguji keimanan dan ketaatan kepada Allah. Oke, beri tepuk tangan buat Alivia. Alivia. Dikasih. Ya, sama-sama. Oke. Jadi, kesimpulannya, jihad dalam Islam yaitu bentuk usaha sungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah, baik melalui lisan, perbuatan, maupun harta benda. Jihad tidak semata-mata berarti perang, tetapi mencakup berbagai bentuk perjuangan untuk kebaikan. Contohnya, seperti menuntut ilmu, melawan hawa nafsu, membela kebenaran, dan membantu sesama manusia. Jihad juga memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menegakkan keadilan, menjaga agama, dan menciptakan kedamaian di tengah masyarakat. Dalam pelaksananya, jihad harus dilandasi oleh niat dan ikhlas, dilakukan sesuai dengan syariat Islam, serta menjunjung tinggi etika dan kemanusiaan. Intinya, jihad adalah bentuk pengabdian seseorang muslim kepada Allah SWT yang dilakukan dengan cara-cara yang benar dan penuh tanggung jawab demi terwujudnya masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan tentang bab jihad. Di hari selanjutnya kita akan bab ketiga ya teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau Ibu banyak salah ke kalian dalam perbuatan atau dalam pembicaraan ke kalian. Kita tutup baca suratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.